Teman-teman, di video ini kita akan lanjutkan membahas mengenai array, dan di sini kita akan lebih khusus membahas mengenai sifat array yang bisa statis dan juga dinamis. Artinya statis berarti rentang datanya bernilai tetap, sedangkan dinamis rentang datanya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan biasanya kalau kita sudah tahu caranya untuk menentukan rentang yang statis dan dinamis, ini sangat berguna kalau kita punya data atau punya aplikasi yang dimana aplikasi itu harus diinput terus-menerus dan baris datanya bertambah terus teman-teman. Sehingga ketika terjadi perubahan jumlah data, maka mau tidak mau array yang kita sudah set, array yang kita sudah deklarasikan itu harus ikut berubah dalam hal rentang data juga teman-teman. Tapi kalau kita buat datanya tetap, rentangnya misalkan dari 1 sampai 5, mau tidak mau juga, itu artinya data yang akan terbaca di dalam array, data yang akan tersimpan di dalam array hanya data 1 sampai 5 teman-teman. Jadi kalau ada penambahan data itu tidak akan ikut tersimpan. Begitu. Kalau kita buat nilainya langsung tinggi, misal kayaknya aplikasi yang saya buat ini maksimal baris datanya itu 10.000. Jadi saya akan buat array-nya itu dari 1 sampai 10.000. Ini juga tidak efisien teman-teman, karena bisa jadi sebenarnya data kita tidak sampai 10.000. Artinya dia akan menyimpan atau membutuhkan lebih banyak memori ya untuk menyimpan datanya daripada yang akan terjadi. Begitu. Kemudian bisa jadi juga nanti datanya lebih dari 10.000 teman-teman. Dan ini ini mungkin saja terjadi, sehingga aplikasi kita itu nanti akan error ya, artinya tidak akan bisa menyimpan data lagi variabel array-nya. Jadi di sini kita akan belajar itu. Kita langsung aja teman-teman. Baik, di bagian sebelumnya kita sudah menuliskan sebuah code ya teman-teman ya. Ini code-nya, ini untuk menampilkan array yang kita sudah simpan dengan datanya itu. Ini ada 5, 1 sampai 5 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 1 sampai 5. Jadi kalau saya mau datanya ada sekitar 7 misalkan ya, saya tambah 50, 60. Ini mau tidak mau teman-teman, ini saya harus ubah ya. 1 sampai 7. Ya, meskipun sudah pakai L bound dan U bound, artinya kita hanya ubah ini, tetap saja teman-teman ini disebut sebagai statis. Artinya udah rentangnya hanya 1 sampai 7, tidak bisa 1 sampai 8 begitu. Misal ini saya coba run ya. Teman-teman bisa lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7. Kalau saya tambah lagi di data Excel-nya ya, saya tambah 80 misalkan. Ini saya hapus, saya coba run. Teman-teman bisa lihat bahwa datanya itu tetap saja yang terbaca 60. Bagaimana kalau saya mau dia setiap kali diisi, maka rentang data pada array ini berubah. Oke. Kita hanya perlu menambahkan satu deklarasi kembali. Satu state, yaitu redeem ya teman-teman. Itu fungsinya redeem. Oke. Kita coba tambahkan redeem. Saya tambahkan di sini teman. Redeem nilai dalam kurung 1 sampai 7 misalkan ya. Sedangkan ini kita kosongkan teman-teman. Oke. Kalau kita dim nilai dalam kurung kemudian kosong as integer, itu artinya kita sedang mendeklarasikan sebuah array yang mana rentangnya itu kita tidak tentukan di awal. Jadi ini rentangnya ini bisa berubah-ubah. Begitu. Oke, ini saya komen dulu. Ini rentangnya bisa berubah-ubah teman-teman. Oke. Jadi, bagaimana menentukan nilai ini? Kita tentukan setelah kita tahu jumlah datanya, jumlah baris pada tabel yang kita punya. Gitu. Makanya kita gunakan redeem selanjutnya untuk menentukan nilai range data pada array yang kita mau simpan. Ya. Jadi ini 1 sampai 7 ya. Tetap saja dia ini statis, tapi di sini kalau di redeem kita bisa tambahkan variabel teman-teman. Jadi saya buat di sini row. Row itu artinya baris terakhir dari setiap range data yang kita punya. Ini kan baris terakhirnya 8 ya. Jadi ini nanti
Jadi ini mana dia nih? Jadi nanti teman-teman ini baris datanya jadi 8. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, 1 sampai 8. Kalau saya tambah data, otomatis IRO-nya berubah dong. IRO-nya jadi 9. Nanti ini jadi 1 sampai 9 gitu. Oke. Kenapa kita tidak taruh di sini aja, teman-teman? Jadinya ini tidak perlu. Sedangkan di sini kita taruh 1 to IRO. Nah, ini tidak bisa, teman-teman. Jadi waktu mendeklarasikan array dim itu tidak boleh ada nilai variabel di dalam tanda kurungnya, ya. Ini pasti error. Makanya ini dikosongkan. Sedangkan di redeem itu kita bisa tambahkan variabel, ya. Oke, kita coba, teman-teman. Oh, belum. Ini IRO ya. Kita harus deklarasikan IRO dulu. Dim IRO as integer. Oke, sekarang kita gunakan baris code untuk menentukan baris terakhir ya. Ini ws titik cell aja ya. Cell terus titik count, 1 titik and xl up titik row. Oke, ini adalah baris terakhirnya, teman-teman. Jadi di sini ini sudah ya, IRO ya. Di sini kita for i bla 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 nilai i ws range dan i value. Oke, ini sudah oke ya. Kita coba. Saya coba run, teman-teman. Oh, ini ada masalah. IRO ws Oh, ini bersalah karena kita set worksheet-nya ini di bawah. Ini tadi kelewat ya, teman-teman. Ini saya harus taruh di atas. Ya, artinya supaya ini kebaca sheet 1 ya. Karena di VBA ini dia membaca data itu berurut, teman-teman. Jadi tidak boleh loncat ya. Jadi saya harus set dulu ini baru bisa jalan ya. Karena kita sudah mention di sini worksheet-nya. Begitu. Coba lagi ya, teman-teman. Siaran. Teman-teman bisa lihat ini berapa? Sampai 90. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Betul ya, teman-teman? Sekarang saya mau lihat banyak ya. Ini saya random saja, teman-teman. Ini angka terakhir kita buat 89 ya. Ini angka terakhir ya. Ada 24 data ini. Teman-teman bisa lihat ya. Kita coba. Ini saya hapus. Ini saya run ya, teman-teman. Oke, baik. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Saya kasih naik dulu. Oke, ini terakhir 89. Jadi dia range-nya itu berubah. Nah, ini adalah salah satu keuntungan di array juga, teman-teman. Jadi nanti ketika kita gunakan untuk membuat menyimpan data tabel ya di dalam array ya, nanti itu bisa berubah begitu, range dari tabel itu bisa berubah dinamis sesuai dengan jumlah baris yang sudah diinput oleh pengguna. Oke, itu saja, teman-teman, di video ini. Semoga ini berguna dan sampai ketemu di video-video selanjutnya, teman-teman.